Kepala Desa Manunggal, Bapak Dahlan Syah, bersama Ketua Kelompok Tani Bapak Husaini dan jajaran perangkat desa melakukan kunjungan langsung ke kebun cabai milik Poktan Sekar Rahayu Agro. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara dekat perkembangan tanaman cabai sekaligus memastikan kegiatan pertanian berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, rombongan menyusuri area kebun cabai, berdiskusi dengan kelompok tani terkait proses penanaman, perawatan, hingga potensi hasil panen. Bapak Dahlan Syah menyampaikan apresiasi atas kerja keras Poktan Sekar Rahayu Agro yang terus berupaya meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Manunggal. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah desa untuk terus mendukung para petani sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani, Bapak Husaini, menjelaskan kondisi tanaman cabai yang saat ini tumbuh dengan baik, serta harapan agar kerjasama antara petani dan pemerintah desa dapat terus terjalin demi kemajuan sektor pertanian di Desa Manunggal. Pak En, ini cabai ini ditanam ini kira-kira segini ini sudah umur berapa ini Pak En? Cabai ini dari awal persemian itu semai di sekitar 10 hari menuju pindah tanam. Setelah pindah tanam 90 hari kita sudah mulai panen titik, sudah mulai peak. Ini kalau ini sudah kita 12 kali putikan, 12 kali putikan. Kalau kita untuk kilokan ya sekitar 50 kilo sudah. Waktu Pak En menjual itu dapat harga berapa ya? Jadi rata-ratanya berapa? Jadi kalau untuk cabai ini pengalaman kita di lapangan petani itu kita jangka panen itu panjang. Jadi dia pasti akan menemui fase yang namanya harga murah, sedang, terus tertinggi seperti itu. Kebetulan ini dari awal panen kemarin karena dari daerah suplai lain kemarin banyak bencana, terus pengiriman juga banyak terhambat untuk Sulawesi di sini. Kemarin itu sampai di level 110 di lahan Pak. Jadi ini kurang lebih berapa pohon Pak En yang ditanam ini? Kurang lebihnya 900 seribuan lah Pohon ya. Tapi ukuran tanahnya berapa Pak En? Kalau ukuran tanah ini sekitar 30 kali 40. Jadi efisiensi tanah itu luar biasa sahabat. Jadi kalau bisa menggunakan tanah, omset Pak En ini dalam 1 minggu itu tidak kurang dari 2 juta rupiah. Jadi luar biasa. Jadi kalau 1 bulan dikomersilkan mungkin bisa dapat hasil 8 jutaan. Jadi ini dari Lombok saja. Dan ini tidak perlu lahan yang luas, asalkan perawatannya bagus sesuai dengan kultur tanahnya masing-masing. Saya yakin hasilnya luar biasa. Sekarang kita mau tanya nih, apakah penanaman di luar ataupun di dalam Gresik itu seberapa besar pekerjaannya dari dalam dan di luar? Mungkin Pak ada alquran supaya sahabat tadi ini yang mana, apa luar atau tidak? Dengan greenhouse, dengan konvensional artinya memang dari sisi untung dananya. Jadi kalau keuntungan di konvensional ini untuk modal awal itu tidak terlalu besar lah, karena dengan ukuran 40 kali tadi menggunakan 4 Pak Kades. Jadi kalau untuk konvensional mungkin nggak nyampe segitu, dengan lahan dan mulsa aja mungkin 2-3 cukup. Jadi perbedaan di lain untuk produktivitas dan pembiayaan secara pembiayaan perawatan apa itu lebih di greenhouse. Jadi ada pilih memang untuk investasi awalnya aja Pak Kades. Kalau kita modal pas-pasan lebih baik kita konvensional dulu. Dan untuk di Kalimantan itu lahan masih sangat terbuka, lebar, luas. Juga di Jawa dengan sangat seperti itu. Jadi mungkin berbeda. Oke, kita bisa izin masuk ke dalam ya. Jadi kita supaya ini bukan hanya di luar saja yang subur, tapi hampir 100% ini lahan ini sama. Iya, luar dan dengan sama. Dan ini luar biasa, lomboknya sebesar jali keringking. Nah ini.
Jadi kalau untuk 1 kilo saja tidak terlalu banyak yang dipetik. Bagi sahabat tani sekali lagi yang akan budidaya cabai, khususnya ini cabai apa Pak namanya ini? Bisa kalau di cabai Tanjung. Cabai Tanjung. Ini termasuk favoritnya tanah bumbu. Nah, ini kan Umum. umum. Jadi untuk pedas, tingkat pedas sedang, ya pedas, tapi juga pedas asapnya nggak terlalu sedang. Jadi disukai. Tanaman cabai tadi dengan cabai rawit atau taji ini apakah lebih dominan yang mana umurnya ini? Untuk umur mungkin dan cuaca yang dihadapi seperti itu. Jadi nanti di situ akan menentukan panjangnya tanaman. Kalau untuk cabai semakin artinya cuacanya bagus, dia umurnya semakin panjang berarti. Dan perawatannya terutama itu kunci utamanya. Dan perawatan ini kan mudah-mudahan nanti tahan dari petikan pertama ini kan sudah melalui petikan pertama udah kurang lebih 1 bulan ya. Mudah-mudahan nanti sampai target kita 3 bulan. 3 bulan nanti ada pilihan Prades. Untuk 3 bulan itu buah pertama ini habis, nanti ada namanya trip kedua lagi. Itu dia menimbulkan tunas baru lagi. Nanti tipu kali dengan trip kedua biasanya kita kembali ke pilihan harga. Kalau untuk perawatan karena dia harus lebih ekstra lagi, bukan kayak seperti buah pertama nih karena timbul ini dia produksi pertama langsung bisa keluar 90% seperti itu. Jadi untuk kedua itu rawat enggak, tergantung nanti harga. Kalau harganya masih mungkin kan masih bisa kita rawat karena dari segi ukuran dia dan perawatannya itu lebih banyak lagi mengeluarkan biaya. Tapi kalau dari segi harga apakah sama atau berbeda ini Pak? Kalau untuk harga untuk jenis rawit ini di bawahnya Tanjung Pak. Oh di bawah Di bawah Tanjung. Kalau Tanjung ini sampai di level 100 biasanya di sini misalnya 80. Jadi ada beda 20% ya. Nah ini nanti konsumsinya mungkin orang yang tertentu yang semakin pedas saja. Kalau yang umum yang ini jenis mutiara putih Tanjung itu umum. Karena kiriman-kiriman dari Sulawesi, dari hulu sungai itu yang kita tadi sudah jalan-jalan dengan kelompok tani gabung dari Rahayu. Kita sudah ada antara pohon cabai kita ini ditanam sebelum ada greenhouse. Jadi menggarap itu sampai malam kemarin. Mudah-mudahan nanti yang menjadi ayat pada menjadi penyemangat ya. Khususnya petani di Manung berharap apa yang menjadi di lapangan melalui tantangan waktu itu membantu. Selanjutnya kita akan lihat lahan sudah terbesar 2 hektar. Sudah tanam seperti cabai, jagung dan semangka. Maka langsung masuk ke lahan yang belum. Tani semangat.